wabarakatuh. Halo guys, teman-teman pejuang tesis semuanya. Kali ini kita akan mendengarkan dosen yang akan membimbing mahasiswanya menuju penelitian EDI. EDI adalah analisis bla 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 bla. Nah, kalian nggak tahu kan apa itu? Kita lihat ya. Ya, Pak, saya mau tanya gimana pengembangan EDI, perbedaannya di mana tuh dari pengembangan EDI dan pengembangan Burengga? Kamu mau ngembangin apa? Mau pakai pengembangan apa? Jadi kalau seandainya perkuliahan kamu tinggal 2 semester lagi kan? Iya. Nah, 2 semester lagi, kalau R&D sebenarnya sempat aja R&D itu. R&D itu kan sekitar 10 ya, 10 tahapan dalam R&D. Nah, tapi kalau kamu nggak hilang-hilang, kalau kamu nggak fokus ya, itu saya pikir bisa aja. Nanti kita garap per minggu, prosesnya itu per minggu. Nah, tapi kalau mau lebih singkat lagi boleh aja EDI ya. Nah, EDI itu udah dicek EDI itu apa? EDI itu ya kepanjangannya disingkat dengan EDI ya. Kepanjangannya itu kalau saya nggak salah A itu adalah analisis, kemudian D itu adalah desain, kemudian D satunya lagi adalah pengembangannya ya, developmentnya, kemudian I-nya itu adalah implementasi, dan E-nya itu evaluasi. Nah, jadi paling tidak ada uji coba ya, kalaupun kita mau buat uji coba, ya bisa diselipkan di dalam tahap pengembangannya. Jadi ceritanya produknya udah ada kan? Iya. Produk udah ada, kemudian sebenarnya sama aja langkah induknya di dalam Bro Enggal itu. Jadi pertama kamu adalah identifikasi dulu ya. Identifikasi. Ya. Pertama itu kamu buat analisis kebutuhan ya. Analisis kebutuhan kira-kira apa yang dibutuhkan ya. Apa yang dibutuhkan dalam pengembangan itu ya. Jadi nanti dalam saat tahapan-tahapan pengembangan itu kamu lihat butuhnya misalnya variasi latihan itu ya. Jawaban bahwa analisis kebutuhan itu ya melalui dari analisis yang pertama tadi itu tahap pertama. Nah, kemudian setelah adanya analisis kebutuhan, tentu kita dapatkan jawaban ya bahwa sepertinya harus ini. Contohnya seperti ya sama seperti produser besar ya, produser mobil, sepeda motor dan lain sebagainya ya. Membuat mobil itu kenapa contohnya saja satu merek itu dia udah buat mobil ya. Tapi mobil itu tahun 90-an. Dan tahun 2000-an itu berkembang hingga tahun 2020 dan sekarang ini mobil itu dengan nama yang sama tetapi dia berubah terus ya. Nah, itu hasil analisis kebutuhan. Nah, bahwa analisis kebutuhan dari sebuah produk itu butuh yang namanya inovasi baru. Nah, mungkin kalau dulu tidak ada yang namanya ABS, sekarang sudah ada ABS. Dulu nggak ada yang namanya cruise control, sekarang udah ada cruise control. Sehingga ada inovasi-inovasi. Nah, kamu sendiri kalau mengambil EDI itu 5 langkah bisa kamu jadikan sebuah model itu dari adopsi EDI itu sendiri. Nah, ya. Tuntas ya, kita ngomong masalah analisisnya tuntas. Kemudian masuk ke dalam tahap desain. Nah, kamu desain produk kamu itu seperti apa? Nah, yang menarik tentunya ya. Nah, dikemas di dalam sebuah modul, bahan ajar atau apa ya. Nah, setelah itu, setelah desain, kemudian dikembangkan. Nah, kamu udah tahap pengembangannya. Kalau udah tahap pengembangan, sudah jadi, tinggal diimplementasi. Nah, ya. Nah, proses implementasi ini saya kira nggak terlalu
repot, tinggal kamu terapkan. Implementasi itu kan diterapkan. Nah, bahan-bahan yang sudah kamu kembangkan itu kamu terapkan. Di mana sasarannya? Di sekolah, di anak-anak semester berapa, ya, atau di sekolah tingkatannya apa, terapkan. Kemudian dievaluasi, bagaimana bisa nggak produk itu dijalankan? Apakah produk itu bagus? Apakah produk itu banyak yang tidak cocok? Atau produk itu mungkin harus direvisi? Sudah selesai, tuntas itu persoalan. Jadi sebuah pengembangan. Nah, jadi yang kamu bingung apa? Kalau validitasnya sesuai dengan orang-orang yang kita tunjuk tadi untuk validitas. Boleh, nanti kan kita buat validitas desainnya ya. Validitas desainnya itu sambilan bisa kita buat untuk kita minta bantuan ahli untuk melihat apakah desain kamu itu sudah bagus apa enggak. Kemudian isi kontennya itu ya, isinya ya. Isinya itu sudah bagus apa enggak. Pakar yang menilai. Misalnya kamu bahan ajar ya. Nah, lompat kiri, lompat kanan, apakah itu bagus apa enggak, kesesuaiannya ya. Nah, sesuai apa enggak ya. Kalau seandainya lompat untuk anak perguruan tinggi S1 dengan lompat anak SD kan beda. Nah, kalau lompat anak SD itu mungkin sambil bermain dia melompat dan lompatannya juga lebih sederhana sehingga menarik. Nah, pokoknya disesuaikan dengan tingkat yang mau disajikan produk itu. Seperti itu, Hadi. Apalagi kira-kira? Kalau norma, kan maksudnya ini kan ada mungkin beberapa tes yang nggak ada normanya gitu Pak. Karena ini kan lokomotor non lokomotor. Kan normanya nggak semuanya ada norma. Kalau latihan mungkin semuanya ada norma. Kalau push up ada berapa kali. Kalau misalnya Kalau untuk pembelajaran nggak usah pakai norma juga boleh, nggak apa-apa karena itu kan bukan melihat sebuah keberhasilan, ya, tapi dilihat sebuah proses ya. Nah, itu jadi nanti proses yang pokoknya begini, konten itu tetap dinilai juga ya, isi dari kandungan materi itu juga dinilai dan produk hasil itu juga dinilai. Nah, siapa yang menilai sesuai dengan bidang ahlinya. Nah, misalnya kamu isinya materinya banyak tentang motorik kan, mungkin bisa dinilai oleh dosen ahli motorik, salah satunya mungkin Pak Rajali misalnya. ya. Nah, jadi nanti boleh dibuat beberapa butir pertanyaan untuk melihat kesesuaian reliabilitasnya dari materi itu. Sehingga berdasarkan jawaban-jawaban dari validator atau ahli bidang motorik itu bisa kita jadikan acuan bahwa ini sudah oke, layak gitu. Itu Hadi. Nah, jadi kalau saran saya sekarang udah bisa langsung buat proposal ya. Jadi nanti insya Allah minggu depan udah bisa daftar sempro ya, seminar proposal. Nah, tahapan pertama udah dilalui, tahapan kedua tinggal implementasi, evaluasi, udah buat apa lagi? Kalau mau pakai EDI ya. Nah, tapi kalau mau pakai berenggal mungkin sebenarnya kekejar aja sih sebenarnya. Ya. Cuman ya melihat kamu habis pasca insiden juga ya. Nah, udah, nggak apa-apa, pakai EDI juga boleh lah. Nah, yang jadi masalah apa lagi? Yang jadi keraguan apa lagi? Sekolahnya belum ada. Sekolahnya. Kamu pakai tingkatan apa? SD, SMP, Rencana saya SMA, rencana SMA. SMA. Iya. Ya udah, di sekitar sini aja kalau nggak biar dekat. Ya, dekat. Pakai nanti saya telepon Pak Junet bisa ya. Pakai man itu. Man Tukoh juga bisa, SMA 5 juga bisa. Nanti saya lihat aja siapa guru olahraga di sana, nanti kita bisa minta ini. Nggak ada kendala lah. Kalau soal SMA tuh nggak ada kendala. Kalau di bab 3-nya apa aja yang saya masukin Pak? Maksudnya kan kalau yang skripsi biasa kan palingan data populasi, data populasi atau sampel, terus teknik analisis. Ya, kalau di pengembangan bab 3 itu bercerita tentang teknik dari setiap tahapan itu dilalui ya.
Jadi tidak ada istilah populasi dan sampel, ada populasi, tapi populasi dan sampel itu mengalir sesuai dengan kita menerapkannya produk itu. Produk itu diterapkan di misalnya di SMA berapa misalnya, SMA atau Manungkup sebanyak 100 orang misalnya, ya. Nah, itu beda dengan eksperimen kan, seperti itu tadi. Apalagi, yang penting semangat. Kalau semangat, insya Allah selesai itu. Dan saya ada terus di sini. Ya. Jadi kalau misalnya ada kendala apa ya tinggal WA, kita ketemu, bahas, ngobrol, sehingga itu tidak jadi hambatan untuk kamu menyelesaikan studi. Ya. Kalau nanti Senin saya bawa contoh gambarnya dulu. Boleh. Sekarang bawa nggak? Karena Nggak bawa? nggak bawa. Oh, kalau bawa pas. Ya, ya kalau nggak bawa ya nggak apa-apa. Nanti kan saya rencana mau buat beberapa dulu. Ada 2 versi lah. Satu orangnya gimana, bentuknya satu gimana gitu. Nanti Bapak lihat mana Koreksi. yang lebih cocok. Boleh. Boleh. Pokoknya setiap kemari dibawa terus sehingga nanti nggak bolak-balik kan. Kamu tinggal di mana? Sekarang di Kaju. Oh, jauh, jangan. Kirain daerah sini. Dari sini saya tungguin, kamu bisa ambil, saya lihat. Jadi nanti kamu bisa fokus untuk revisi kalau ada yang kurang sesuai. Kalau ada sesuai, tinggal lanjut. Ya, Ya, Pak. oke ya. Siap, Pak. Pokoknya lanjut terus. Jangan nyerah, jangan kalau ada ragu-ragu, tanya. Ya. Kalau saya jawabnya di WA lama-lama, nanti tinggal kita buat janji sini kita ngobrol kayak gini lebih ini ya, lebih tuntas. Siap, Pak. Kalau lewat WA mungkin nggak tuntas. Apa yang saya sampaikan mungkin sulit bisa dipahami kalau lewat tulisan kan. Ya, Pak. Kalau kita ngobrol kan. Udah? Ya, Pak. Selesai? Selesai. Oke, mudah-mudahan sukses lah. Amin. Semester depan udah bisa wisuda. Amin. Amin. Nah, kalian udah pada tahu kan apa itu penelitian EDI yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Iqbal, MPD iPhone. Nah, semoga nantinya ke depan produk yang akan dihasilkan itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya, bahkan yang menonton pada saat ini. Nantikan ya video-video bermanfaat lainnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel di bawah.